Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ada kisah yang cukup menyeramkan ya di balik seseorang ini memiliki batu mustika. Apalagi kalau batu mustika itu asal-asalan dipilih, batu mustika itu energinya negatif dan Anda tidak tahu kalau itu energinya negatif begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya mendapatkan konsultasi ya. Ada konsultasi dari seorang wanita begitu. Wanita ini saya panggil saja Mbak ya. Mbak ini itu mengeluh kepada saya, Ki Bagus, kenapa saya setiap malam rasanya itu ada yang menyetubuhi diri saya. Saya tidak tahu itu apa. Tapi setiap malam saya rasakan itu. Nah, saya tanya kembali, Mbak, Mbak ini merasakan hal ini disetubuhi sesuatu. Buktinya apa? Katanya, ya sebagai bukti Ki Bagus. Saya itu selalu, mohon maaf, ini sebenarnya ini cukup sensitif ya. Saya merasakan selalu di dalam tempat sensitif saya itu ada sebuah cairan, rasanya seperti itu. Bangun tidur saya lemas. Kemudian ada seperti, mohon maaf, kalau bahasanya apa ya, merah-merah seperti habis dicium gitu ya, di seluruh tubuh itu ada. Kemudian saya mengatakan, yakin itu manusia ataupun bukan? Mbak ini mengatakan, saya yakin Bagus, ini bukan manusia. Saya merasakannya sendiri. Sempat itu ketika saya dia tertidur, terbangun, kan mimpi semacam itu, mimpi disetubuhi, dia terbangun. Yang terjadi apa? Yang dirasakan adalah dia kondisi sadar, tapi rasanya itu tetap ada. Nah ini kan aneh. Rasanya ada tapi kondisinya sadar, bukan mimpi lagi, tapi dia seperti memang ada yang naik di atasnya. Waduh, saya mengatakan ini, Mbak, ini kenapa kok bisa terjadi? Sejak kapan? Saya mengatakan itu. Sejak kapan ini terjadi? Akhirnya dia mengatakan, si mbaknya ini, mohon maaf ada gangguan. Mbak ini mengatakan, semenjak saya mengamalkan suatu doa, Bagus, ya doa. Saya tanya doanya apa Mbak? Ternyata doanya bahasa Jawa. Saya terjemahkan, artinya adalah izinkan saya ini menerima kenikmatan untuk menggapai kenikmatan lainnya. Sebuah kasih sayang, sebuah rasa sayang dari sesama makhluk begitu. Nah, saya tanya, loh doa ini itu dari mana Mbak? Mbak dapatnya dari mana? Mbaknya mengatakan, saya mendapat ini Ki Bagus itu dari ketika saya mempunyai mustika. Batu mustika ini katanya bisa untuk digunakan memikat lawan jenis. Ya kan? Memikat lawan jenis. Agar saya bisa bahagia dengan orangnya. Nah, kemudian doa itu memang benar diarahkan menjadi kenikmatan dengan semua makhluk. Ya, semua makhluk loh ya, semua makhluk. Saya tanya, batu mustika itu Mbak maharkan? Iya, katanya iya. Namanya apa Mbak? Disebutkanlah namanya. Mohon maaf saya lupa namanya apa. Pokoknya saya ingat itu namanya adalah nama Jawa. Ya ada dewinya begitu. Saya lupa ada dewi apa begitu. Ini Mbak. Mohon maaf. Ini Ki. Namanya Ki. Disebutkan nama dewi siapa begitu saya lupa. Saya langsung ingat. Waduh. Kemudian saya kan nyoba untuk cari kebenaran. Kalau saya mengatakan, oh ini Mbak, ini orang ini, Dewi ini adalah seorang ini, Mbaknya tidak akan percaya. Langsung saya browsing di Google, saya search di situ, saya tuliskan nama mustikanya. Pengertiannya sangat mengejutkan bahwa di situ adalah Dewi, suatu perempuan yang, mohon maaf, suatu perempuan yang memiliki kemampuan menyesatkan. Suatu perempuan yang mengatakan itu adalah kematian. Nah, di situ ada langsung sinkron ya dari kisahnya mbaknya. Ternyata si khodam yang ada di dalamnya itu memang Dewi siapa tadi yang
kesengsaraan, dia pemikat yang luar biasa. Jadinya apa? Si mbak ini itu disukai bukan manusia tapi makhluk halus. Akhirnya apa? Dia merasa disetubui, dan memang benar dia sedang disetubui begitu. Apakah tidak ada dampaknya Ki Bagus di kehidupan nyata? Kalau di kehidupan nyata, saya rasa tidak ada dampaknya. Cuma dia akan merasa sakit, capek, linglung, pikirannya banyak dan lain sebagainya. Ada bekas-bekas yang nyata di dalam tubuhnya. Kalau ini terjadi di diri Anda gimana? Ya kan? Akhirnya apa? Yang terjadi adalah saya menyuruh untuk mbaknya, Mbak, saya yakin Mbak ini tidak cocok dengan diri Mbak. Ya, ikhlas tidak ikhlas mohon disingkirkan saja, karena bahaya untuk diri Mbak. Ya, kemudian yang diambil mbaknya adalah dibuanglah mustika itu. Ya, sampai sekarang saya mendengarkan kisahnya sudah tidak ada kok yang mengejutkan seperti itu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya saudaraku semuanya, bahwa batu mustika itu kita harus juga lihat namanya apa gitu kan. Namanya apa, penamaan itu, kemudian kodamnya apa, energinya bagaimana, itu kita tes semuanya, kita cek semuanya. Karena kalau itu memang buruk ya jangan diambil. Apalagi ada yang namanya embel-embel hitam, ya itu jangan sampai diambil, bahaya saudaraku semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.